Erling Haaland borong 2 gol, Man City hat-trick menang 3-1. Manchester City kembali meraih kemenangan 3-1 atas Young Boys dalam lanjutan Liga Champions di Wankdorf Stadium pada Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 dini hari WIB. Erling Haaland pecah telur dan The Citizens menang dengan skor serupa 2 partai awal Liga Champions. Sebelumnya, Manchester City meraih 2 kemenangan awal di Liga Champions musim ini melawan Red Star Belgrade dan RB Leipzig dengan skor yang sama 3-1. Untuk Young Boys, mereka menelan kekalahan dengan skor 1-3 dari RB Leipzig dan berbagi poin di markas Red Star Belgrade dengan skor 2-2. Sebelum menjamu City, Young Boys tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Adapun The Citizens hanya mengalami 1 kekalahan dalam 4 pertandingan di seluruh kompetisi. 4 gol yang tercipta di laga ini semuanya terjadi di babak kedua. Man City lebih dulu memecah kebuntuan di menit ke-48 berkat lesakan Manuel Akanji. Young Boys membalas tidak lama kemudian lewat gol chip Meskek Elia menit 52. Man City kembali menjauh lewat 2 gol Erling Haaland, penalti di menit ke-67 dan placing akurat di menit ke-86. Kini, posisi Man City makin kokoh di puncak klasemen grup G dengan mengumpulkan 9 poin, sedangkan Young Boys hanya mengemas 1 poin. Kondisi itu mengancam mereka turun ke Liga Eropa atau tidak lolos sama sekali. Meskipun begitu, tim asal Swiss itu masih mempunyai sisa 3 pertandingan lagi untuk memastikan tempat di babak 16 besar atau lolos ke Liga Eropa. Al Nassr mulai bergerak dekati Kevin De Bruyne. Klub Saudi Pro League Al Nassr dilaporkan ingin kembali memperkuat tim mereka. Kini mereka mengincar jasa Kevin De Bruyne dari Manchester City. Seperti yang sudah diketahui, klub-klub Saudi Pro League lagi gencar berekspansi. Di musim panas kemarin mereka mendatangkan banyak pemain top Eropa ke Arab Saudi. Al Nassr jadi salah satu tim yang aktif belanja. Mereka mendatangkan sejumlah pemain top seperti Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Rudy Galetti mengklaim bahwa proyek mercusuar Al Nassr belum akan berakhir. Terbaru mereka akan mencoba merekrut Kevin De Bruyne dari Manchester City. Laporan itu mengklaim bahwa Al Nassr sangat tertarik untuk merekrut De Bruyne untuk mengupgrade lini tengah mereka. Al Nassr menilai De Bruyne adalah salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Dia sudah buktikan kemampuannya secara konsisten di Manchester City sejak beberapa tahun yang lalu. Itulah mengapa mereka meyakini kedatangan De Bruyne akan membuat lini tengah mereka semakin sulit dihentikan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Al Nassr benar-benar serius ingin mendatangkan jasa De Bruyne. Mereka dikabarkan intens berkomunikasi dengan agen sang gelandang. Mereka mengungkapkan ketertarikan memboyong De Bruyne ke Arab Saudi. Bahkan dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan antara pihak Al Nassr dan agen sang gelandang. Pihak Al Nassr berharap bisa meyakinkan De Bruyne untuk pindah di tahun 2024 nanti. Kans Al Nassr untuk merekrut De Bruyne memang cukup terbuka. Ini disebabkan kontrak sang gelandang habis di tahun 2025 dan sejauh ini City masih belum bisa meyakinkan sang gelandang untuk bertahan di Etihad Stadium. Cetak gol lagi, Erling Haaland mulai kejar top skor Liga Champions. Erling Haaland merupakan pemain terbaik pada laga Young Boys vs Manchester City, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 WIB. Dia mencetak 2 gol bagi kemenangan Man City atas Young Boys. Haaland baru bisa mencetak gol di babak kedua. Gol itu pun baru tercipta di menit ke-67 lewat eksekusi penalti. Gol keduanya lahir di menit ke-86 berkat placing akurat ke tiang jauh. Di laga ini, Haaland jadi momok menakutkan bagi pertahanan Young Boys. Meski sudah tampil rapat, Haaland selalu menemukan celah untuk mengancam gawang tuan rumah. Berkat Haaland, Man City menyudahi matchday 3 grup G Liga Champions 2023/2024 di Stadion Wankdorf dengan kemenangan 3-1 atas Young Boys. Tambahan 3 poin membawa City kokoh di pucuk klasemen G dengan koleksi 9 poin.
Sedangkan Young Boys masih terpuruk di posisi ketiga dengan 1 poin. Bagi Haaland tambahan 2 gol ini mengantarnya mulai bicara dalam persaingan perebutan posisi top skor sementara. Namun, ia masih sedikit tertinggal. Persaingan berebut posisi top skor musim ini terbilang sangat ketat. Di puncak daftar pencetak gol terbanyak saat ini ada 7 pemain yang sama-sama mengumpulkan 3 gol. Manchester City diklaim beruntung punya Manuel Akanji. Manajer Manchester City, Pep Guardiola menyebut The Citizens beruntung bisa memiliki pemain seperti Manuel Akanji yang didatangkan 13 bulan lalu. Apa alasannya? Pemain internasional Swiss tersebut bergabung dengan Manchester City dari Borussia Dortmund 13 bulan yang lalu dan memberikan dampak besar dalam perjalanan timnya meraih treble yang bersejarah pada musim lalu. Fleksibilitas dan kemampuan pemain berusia 28 tahun itu telah membuatnya menjadi bagian penting dari skuad Guardiola sejak tiba di Etihad. Akanji kembali ke tanah kelahirannya pekan ini saat City mempersiapkan diri untuk pertandingan ketiga grup G Liga Champions tengah pekan ini dengan tandang ke markas Young Boys. Dan berbicara kepada media menjelang pertandingan tersebut, Guardiola melontarkan pujian untuk Akanji dan dampaknya di klub. Sangat bagus, perekrutan yang luar biasa. Kami sangat beruntung bisa mendapatkannya. Kami merasa kami membutuhkan bek tengah, jadi kami bergerak cepat ketika kami punya kesempatan untuk mendapatkannya. Dia adalah seorang pria yang menyenangkan, bisa bermain di berbagai posisi. Biasanya seorang bek tengah, tetapi dia bisa bermain di bek kanan bahkan menjadi gelandang bertahan. Dia berpikiran terbuka, berpendidikan tinggi, sangat cerdas, sangat menyenangkan bekerja dengan menu setiap hari. Akanji sendiri saat ini memang menjadi salah satu elemen penting di skuad Man City dan memiliki peran penting dalam keberhasilan mereka merengkuh treble musim lalu.